Sultan. Ya. Tak kalau jalo kan diserahkan Angku Kari Abdul Manaf. Tak kalau kato kan disampaikan bersusun jari meminta maaf. Yo, Balai Sultan. Maaf pada Tuak. Ambo Balai Sultan. Salam disambah tiba di pada Tuak Mah minta kadang-kadang sekali gawa beribu kali ampun. Yo. Pada Tuak Panjalam. Yo, Ambo. Sungguh pun pada Tuak surangan nama sambah nak sarfek ganok jelah jangkau nenek mama alim ulama cedak pandai sulah bendang dalam negari. Yo. Kapai tampek bertanya kapulang tampek baparito. Yo. Dundukan duang lipapeh rumah nagadang Sumera Alam Minangkabau. Unduang-unduang ke Madinah payang paji ke Saruku. Yo. Setaruhnya kepada generasi muda paripaga dalam negari. Elok tapian dek nan muda, elok kampung dek nan tua, elok negari dek pangulu, elok usaji dek tuangku, elok rumah dek bundokan duang. Yo. Kacumpang pamenan mandi, rasian pamenan lalu, tidak kesambah je tak salami, je mau saja ambo tua pada tua. Sama-sama Balai Sultan. Pada tua Panjalam. Ambo Balai Sultan. Allah nama jadi buah rundiangan ditipak badan diri ambo kini ko pada tua ialah. Kudi cajak waktu tulah berjalan jauh ko arilah barembang malam pulau. Ada nanti niat tenasa nan diati nanti kilang-kilang di mata pada tua. Iyo, Kalau Balai. nak minta izin disipai kepada tua kini ko dah beliah ko acara ngopi ngobrol pintar yang bertemakan baradek malam kini ko kita mulai pada tua. Itu salam sabah pada tua di tubuh kata. Lah sampai de Pak Labe Sultan. Saya kira pada tua. Kok nan sepanjang pernyataan Pak Labe Sultan iyalah kato sabananyo, kato iyo batarimo, kato nan tidak, kato mati, kato nan untuk kita bicarakan. Bahan serupa iko kini satu tak nan katipang tiba di tata tipak di badan diri ambo bak pituah Pak Labe Sultan juo. Tagak kita berpusu duduk kita berumpuk iyo dia ada niat nasar nafasui kandati. Malah rupanya menjadi niat nasar nafasui kandati. Tubuh di hari dan sehari kini, di malam dan semalam nangko. Ialah kita dek membawakan amanah dari pimpinan redaksi kita untuk menyampaikan program Baradek, di mana kita akan cubakan untuk membahas setantang adat pusako di Minangkabau, dan lah sudah-sudah, dan tentang itu kini Mbak Pituah Pak Labe Sultan Juo. Lah apeh Mbak Balantai kulit lah tarang Mbak Bajalan Siang, baso Arab, baso Bugih, Toko Labai Barat Pamangkanan. Sadang lama ditimpo mani, sadang taselo di dalam hati. Dicancang tangga do cancang, ditingkek tangga do tingkek, dirantang bana namonya panjang, elok dipuntan ya singkek sekabor sakiro kapaguno. Nan satantang pinta ya pinto baik Pak Labe Sultan tadi nan diuji nanya sampai dia kabuat selamat artinya bana rundiang barang surundiang de basabi barang sang kerajo de bakako sapantang pinta ya pinto Pak Labe Sultan lah sadeko izin dari saya ambo Pak Labe Sultan di Palalu kanan banyak. Sampai pada tua. Dibilang Allah Pak Labe Sultan. Sepanjang pendeta pada tua nangkat tengah tadi lah rancak suruh dan ngalelok repor dia. Artinya bana tabang ke langit jadi bintang, terserak ke bumi jadi bijo, jatuh ke laut jadi ikan. Apa itu bana? Kata nama bana nak sampaikan. Iyo Pak Labe. Iyo Pak Labe. Maaf pada tua. Iyo ambo Pak Labe. Maaf ambo dari pangkal sampai ke ujung, dari awal sampai ke akhir. Bak kecek pada tua jo. Gabak dulu tanda kojan, cewang langit tanda kapane. Tinta berlaku kandak berbari. Izin disipai bagi kami itu nak pada tua. Insyaallah Pak Labe. Maaf pada tua. Iyo ambo Pak Labe. Kalau itu kecek pada tua ialah pas saja lo dati lasanang lo dikikiro pada tua. Iyo. Kalau begitu pada tua kita hentikanlah dengan kita dulu. Kita sapu penyapu pemirsa kita pada tua. Yo, di Palalu saja Pak Labe. Ada lingkap sapu tu pada tua. Yo, sama-sama dalam hari adat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Soro Minang TV di masa jauh berado. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana limpahan rahmat dan karunia beliau. Alhamdulillah di hari kini Isnin tepatnya 12 Desember di Warsa 2022 kita bertemu balik di acara kesayangan kita Ngobrol Pintar yang bertemakan Baradek, terutama adat Minangkabau. Nah, tidak lapuk di hujan, tidak lakang di panen. Selamat beriringan salam untuk arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, mengawali pertemuan kita kami berdua dapat Datuk Panjalam ya pada tua. Iya Pak Labe. Mohon maaf karena ada beberapa pertemuan ya pada tua ya. Iya. Yang tidak bisa kita tayangkan. Ya, Pak Kecek pada tua narasumber kita pemirsa di Panjuang Talang Katura
varian bawa ke sawah. Rencana sio di tangan awak, keputusan di tangan Allah. Subhanallah. Jadi dengan kesibukan dan antara kami berdua, itulah pertemuan berapa kali pertemuan pada tua ya. Iya. Tidak bisa kita upayakan. Alhamdulillah hari namanya ketika nanelok malam kini di minggu kedua di bulan Desember kok, alhamdulillah kita lanjutkan pertemuan kita yang pada malam ini kok mengambil tema hukum waris di Minangkabau. Pemirsa, kurang padang manji panang janji lalu di parampek lalu di Patiko. Ikut dirantang namanya panjang, elok dikumpah hanya singkit sakiro kapakuno. Tanpa memperpanjang mukadimah pemirsa, ya, mari kita langsung temui Bapak narasumber kita yang insya Allah akan mencuci papahkan tentang hukum waris di Minangkabau. Mudah-mudahan bermanfaat, pertama anak kemenakan kami yang sedang di perantauan maupun yang sedang ada di tanah ini. Langsung pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Alhamdulillah. Subhanallah pada Tua. Kalau mau enak. Pala bayi pe ke Makkah, mau sibuk dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Itulah. Mudah-mudahan Iya. kita elok sadonya pada Tua. Insyaallah, mudah-mudahan. Berhusnuzon kepada kita. Betul. Ya. Sehingga kita legal lah pada Tua. Iya. Tapi bisa kita lapang kepada Tua. Cik bantu nombor tadi. Iya. Rencana saja di tangan Nanti awak. Keputusan di tangan Allah. Pada Tua. Iya, pala bayi. Di episode yang kini kok pada Tua merupakan episode yang sangat menarik nih pada Tua. Iya. Dan cukup barek. Baik. Barek kita kuliah dulu pada Tua SKS nih kok. Sampai SKS. Yalah pada Tua dengan tema ataupun judul hukum waris di Minangkabau. Ya. Berbicara masalah Minangkabau pada Tua, itu orientasi pemikiran kita akan terfokus dengan sistem matriarkat tadi pada Tua. Iya. Ya, matrilineal, berbeda dengan busana-busana kita di daerah lain. Iya. Ya. Jadi Mbak Kecik pada Tua setuju Ambo ya bahwasanya pertemuan kita kok gak baik dengan itu. So, nanti akan kita hubungkan dengan pandangan Islam ya pada Tua. Ya. Nah, terutama generasi muda kita pada Tua ya. Iya. Nah, itulah pada Tua kami minta cucu aja papa satu arahan lah dari pada Tua ya. Bagaimana hukum waris itu di Minangkabau pada Tua? Silakan. Terima kasih banyak Balabai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memohonkan sembah ambo kepada segala penghulu-penghulu, memohonkan titah ambo kepada segala tuanku. Tadinya kata dia ambo dek karena kata mufakat mangku meminta maaflah ambo kepada segala nenek ambo nan tua-tua. Kepada raja nan sedahulat ke penghulu nan sehukum, kamalin nan seugamo, ketuangku nan sakitab, kadubalang nan sapusako ke orang banyak nan selarangan. Pakih pakah dalam jure musaji tampe alim ulama mengaji fukihi, suluh nan bacahayo pelito nan amat tarang tasabiah dibilang-bilang, Quran dibaca-baca, sambah tahamid dan tamajid kok le menghadap di malam nan saringan ko. Balam dusana ambo, anak kemenakan ambo, bundo kanduang yang ada di Batam khususnya maupun di mana saja berada. Pada edisi yang kesekian kini, kami berdua diamanahkan oleh pimpinan redaksi untuk menyampaikan sebuah topik yang memang cukup baik. Iya. Tapi memang sangat menarik. Ambo kecian cukup baik, sebab dulu waktu ambo sewaktu kuliah di Fakultas Hukum, topik itu harus menguasai dua bidang mata kuliah. Iya. Pertama hukum Islam. Kalau dulu kami hukum Islam cuma satu, Pak. Iya, Ya hukum Islam satu saja. Kalau dulu ada hukum Islam satu, ada hukum Islam dua. Tapi kalau zaman ambo cuma satu. Iya. Hukum Islam saja. Kemudian ada lagi nanti mata pelajaran tentang adat Minangkabau. Nah, kajian dari kedua mata kuliah ikolah yang mungkin kita coba untuk cucu papakan kepada dusana kita, anak kemenakan kita yang ada di Batam maupun di mana saja berada. Bela dusana ambo, anak kemenakan ambo untuk masalah tentang waris iko, kita mulai dari istilah dulu. Istilah ya.
Di dalam hukum Islam itu disebut mawaris. Mawaris ya. Ya. Kalau di dalam hukum adat itu basabui itu soko turun temurun pusako jawe bajawe. Ya. Nah, dari kedua terminologi saja itu memang sudah terjadi perbedaan, yaitu pertama dari segi bahasa Ya. dan kedua dari segi maknanya. Nah, menurut kedua istilah kau tadi, tapi pada dasarnya bisa kita ambil simpulkan bahwa ada tiga hal pokok. Ya. Ada tiga hal pokok yang perlu kita fahami di dalam membicarakan tentang mawaris maupun membicarakan tentang soko turun temurun pusako jawe jawe. Apakah nanti itu? Pertama, orang yang menurunkan waris. Ya. Artinya beliau mungkinlah meninggal. Ya. Jadi orang yang menurunkan waris. Ya. Kemudian orang yang menerima waris. Ya. Konan kita sabui sebagai ahli waris. Ahli waris. Nah, nan ketiga itulah nan menjadi objek waris, nan kita sabui warisan. Warisan, iya ya Pak. Warisan. Iya. Jadi harus ada tiga kok dulu. Ya. Kalau lah ada tiga pokok dari kaidah hukum waris atau soko turun temurun pusako jawe bajawe, barulah kita bisa bicarakan tentang hukum waris. Iya. Nah, tadi Pak Labey lah mencoba meminta Ambo untuk mencoba memulai dari adat Minangkabau. Iya. Nah, dari segi adat Minangkabau yang disebut sebagai orang yang mewarisi itu siapa saja di dalam satu kaum. Tidak satu kaum dulu. Kita mulai dari Nan Sapari. Ya. Kemudian Nan Sapari, Nan Sajurai. Ya. Setelah Nan Sajurai baru Nan Sakaum. Ya. Nah, setelah Nan Sakaum baru Nan Sasuku. Suku. Nah, itulah yang memang orang yang akan menurunkan waris. Iya. Apakah itu, nah itu kata sabui sebagai objek warisan. Iya. Di dalam adat Minangkabau yang menjadi objek itu kita bagi 3 pulau. Iya. Yang pertama disebut sako, iko galah. Galah. Yang kedua disebut sang sako, iko galah juga. Iya. Yang ketiga disebut pusako, ikolah warisan kebendaan. Kebendaan. Dan kita sabui warisan kebendaan berupa harato pusako tinggi dan harato pusako rendah. Iya. Itulah objek dalam hukum adat. Iya. Kemudian siapakah orang yang mewarisi? Ya. Nah, orang yang menerima waris iko disebut ahli waris dalam hukum Islam. Di dalam adat itu disebut warih juga. Yang pertama itu adalah orang nan batali darah atau warih batali darah. Iya, betul. Nah, kalau dalam Islam kan disebut itu apa namanya tuh Sanasab. sanasab Ya. menurut kaidah faraid. Faraid. Nah, kemudian ada orang nan batali bukan dek batali darah tapi batali sabab. Tali sabab. Tali sabab. Nah, orang nan batali darah iko di dalam praktek adat Minangkabau mungkin di beberapa nagari itu istilahnya cukup berbeda. Ya. Yang pertama ada nan sajari. Artinya siapa namanya? Orang yang berasal dari satu ibu yang sama, sajari. Sajari. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sajangka. Ya. Itu orang yang berasal dari satu orang nenek yang sama. Iya, betul. Itu mulai nampak perbedaan tuh. Ya. Berarti mendekati apa namanya hubungan kedekatan bertali darah kepada orang yang mewarisi tadi. Iya. Sehingga bisa kita bicarakan tentang warisannya. Dan ketiga baru orang disebut orang nan sahato. Saheto dulu. Saheto dulu. Itu orang nan saniniak. Nah, orang nan saniniak kan kita sebut sajurai. Di dalam adat Minangkabau. Jadi saparui, sajurai. Baru kemudian kita bicara orang nan apa namanya? Sadapo. Akulah nan sakaum dengan sasuku. Apabila sudah terjadi satu kondisi di mana tidak ditemukan lagi waris bertali darah yang terdekat, maka diambillah orang yang sadapo tadi. Iya. Nah, orang yang sadapo tadi itulah yang kita sebut dengan wali saudara. Tapi orang Minangkabau pun juga tidak menghendaki adanya suatu harta yang disebut punah atau kalalah, walaupun dalam praktek sering terjadi. Nah, iko dan disebut dengan warih nan satu buah, nan saino samalu sapayung sapataga. Iya. Nah, di dalam konteks nan basarupo iko disebut dengan wari batali sabab atau wari batali de buhe. Sababnya sabab de apa? Aku ambo buku lama, Pak. Wah, subhanallah. Aku kebetulan buku yang menjadi pegangan kami dulu. Judul bukunya adalah buku pegangan penghulu di Minangkabau. Iya. Iko hasil karya dari almarhum
Ayahanda Idrus Hakimi Datuk Rajo Pengulu. Wah, tahu pada beliau adalah salah satu tokoh adat ya, Iya, dan juga merupakan ketua satu Elkam di saat itu. Betul, betul. Nah, menurut beliau warih nan batali sabab tadi itu terbagi tiga. Ya. Nan pertama itu disabui batali sabab de adat. Ada. Ya. Orang nan sabab batali de adat itu biasanya orang nan salingkuangan sacupa adat satitiran atau kalau untuk orang Bodhi Koto Piliang itu adalah orang penghulu kan tekan diketahui orang ambek jenis orang penghulu, malin, manti dan dubalang. Apabila punah penghulu itu digantikan oleh hartanya diwarisi oleh keluarga kaum manti. Nah, apabila dubalang punah diambil oleh kaum malin, begitu juga sebaliknya. Sebab ada perbilangan di dalam adat yang mengatakan sahabih malin dubalang nan basia. Jadi kalau malin lah sudah tidak ada lagi, maka si dubalang lah atau kaum dubalang lah yang akan mewarisi harta si malin tadi. Nah, jadi dengan perbilangan adat ini sudah ditafsirkan bahwa kalau malin dengan dubalang saling mewarisi dan salingka adat secupa sapayung sapataga gitu kan, maka manti dengan penghulu saling mewarisi. Memang kalau kita lihat dari pakaian adatnya, penghulu dengan manti itu hampir sama Pak Labai. Yang menjadi perbedaannya itu adalah arah selempang, itu yang pertama. Dan kedua arahnya ada kari-kari caluk itu nak. Kalau yang penghulu itu karinya agak samping teh. Kalau yang manti lurui. Dan ketiga itu kain pinggang. Kalau yang penghulunya di bawah lutut sekete, kalau yang manti di atas lutut. Karena memang fungsi daripada Datuk Manti ini adalah sebagai kato mahubuang dari penghulu. Iko di kelarasan adat Koto Piliang. Sementara untuk di kelarasan adat Bodhi Caniago itu biasa dalam sesuku itu ada beberapa andiko-andiko. Misalnya suku Guci Paca, suku Guci A, suku Guci B, suku Guci C, sesama suku Guci. Iko bisa mereka saling mewarisi menurut adat. Apabila punah atau hilang waris dari salah satu suku. Tapi hartanya tetap berlalu berputar di sama-sama satu suku. Akan disebut dengan wari basabab de adat. Menurut almarhum ayahanda Idrus Hakimi. Nah, kemudian ada warih nan disebut warih nan batali budi. Nah, warih nan batali budi iko dulu banyak lah orang-orang tua kita dahulu. Jadi waktu itu kan dek nagari dek alun banyak penduduk lain. Dek alun banyak penduduk lain, banyak orang nan datang. Nah, orang nan datang kok mungkin dek karena nyu merantau dari satu nagari ke nagari B, dari nagari A ke nagari B. Kebetulan sukunya sama. Suku di negari A mungkin Caniago, suku di negari B tampaknya merantau Caniago pulo. Mako malako lah ini di Caniago nagari A iko tadi, nagari B iko tadi. Apabila yang tuan yang lebih dahulu tiba itu tandanya lah punah, maka orang nan datang kok kan sama-sama Caniago tuh. Itu boleh mewarisi harta orang nalah punah. Kon ada sabit badali budi tadi. Nah, kemudian ada juga nan ketiga itu nan batali ame. Nah, batali ame kok memang adat isi limbago dituang. Ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tua dahulu sehingga dia bisa masuk ke dalam cupa adat gantang limbago dalam suatu kaum sehingga dia berhak menjadi ahli waris apabila kaum yang asli sudah punah. Aku memang kalau disabui aku orang nan dahulu tiba, orang nan kemudian datang. Orang nan datang malah kok tadi. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran sederhana singkatnya tentang hukum waris di Minangkabau, Pak Labai Sultan. Konsepnya ada 3. Harus ada orang yang mewarisi, harus ada orang yang menjadi ahli waris, dan harus ada warisannya. Kalau tidak ada warisannya, bakal kau kembali. Nah,
Yang pertama, yang Iya. ketiga, nan warisan tadi di dalam adat Minangkabau terbagi 30. Iya. Ada disebut dengan sako, iko berupa gala, Iya, gala sako. turun temurun, ya ke gala penghulu, gala nenek mama. Kemudian ada gala sang sako yang memang memiliki fungsi-fungsi tertentu di dalam satu suku atau nagari. Iya. Kemudian yang terakhir itu adalah pusako. Nah, pusako kolan yang kita sebut sebagai harta kebendaan Iya. yang berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Iya. Nah, kaitannya dengan hukum Islam. Iya. Memang kita kemudian mengenal ada gium atau istilah yang mengatakan adat basandi sara. Sara basandi kitabullah. Sara mangato adat mamakai. Nah, dalam konteks hukum waris ini hanya harta pusaka rendah yang wajib, Ya. ya wajib Diwariskan ya. ya diwariskan atau diperlakukan hukum warisnya menurut hukum Islam yang kita sebut faraid. Faraid. Ya, itu memang teorinya begitu Pak Labai. Iya. Tapi memang dalam praktek banyak juga anak kemenakan kita di Minangkabau belum menyadari untuk melaksanakan hukum faraid untuk harta pusaka rendah. Iya. Kalau harta pusaka tinggi tidak jelas, itu tidak ada kajiannya di dalam hukum Islam. Iya. Itu kita ikut apa nama jadi adat istiadat dari nenek moyang kita Iya. yang disebut Kita kaitkan dengan hubungan Islam. Islam. Ya, baik. Kamu ada buku? Ya, ya, ya. Ya, wawasan. Ya, insya Allah. Para tua, Ya. ya, mudah-mudahan bertambah lah para tua. Boleh, boleh, Pak Labai. Baik para tua, di konteks yang ketiga tadi para tua mengenai adanya mewarisi Iya, mulai dari penghulu, kemudian kalau habis dari penghulu tadi, iya. itu baru ke manti para tua ya. Kalau di adat Kota Piliang, Kita pilihan betul. kita kan bicarakan kelarasan di Minangkabau. Iya. Nah, memang hukum waris itu kan tentu berlaku di adat Minangkabau. Nah, Betul. memang ada sedikit perbedaan antara kelarasan Kota Piliang dengan Bodi Janiago. Ya, Waduh, betul. di kampung. Nah, Ya. kalau orang Kota Piliang saling mewarisi yang menurut adat mereka, Iya. apabila sudah habis waris yang batali darah, Iya. maka dubalang itu jawek-menjawek dengan malin. Dengan malin ya. Kemudian manti jawek-menjawek dengan penghulu. Belum ya. Ya, kalau penghulu punah, manti menjawek. Ya. Manti punah, penghulu menjawek. Gitu. Baik para tua. Pertanyaannya ya. Di antara penghulu tadi, dia kan punya keponakan juga. Iya, Ya, ini soal pandangan Kota Piliang Pak ya. iya. Ya. Nah, kenapa harus ke manti dulu? Langsung manti. Apa kau punya kan sudah punya keponakan? Kan Abu Sabi tadi, Ah, apabila lah habis yang batali darah. yang batal lidah. Oh, begitu Pak. Ala kalau lah habis yang batali darah, barulah warisan kau tadi turun ke batali sabab. Sahabat. Oh. Sabab de apa? Sabab de adat, sapayong, sapataga, sacupak, sagantang, Iya, iya. sahino, samalu Iya. dalam kaum atau suku A misalnya. Mau begitu. Saya pada tua. Lah habis yang menang batali darah kalau Iyalah, iya. kalau lah habis baru orang kau berhak. Berhak pada tua. Sebab apabila tidak ada lagi waris, baik yang batali darah maupun batali sabab, Iya. siapakah pewarisnya? Nah, di dalam adat Minangkabau itu disebut harato guntung turun karajo. Jadi rajalah yang menjadi ahli waris terakhir. Iya, iya, pada tua. Iya, iya. Jadi tidak akan mungkin tanah ini diambil orang lain. Iyalah. Iya, iya. Subhanallah. Baik, pada tua. Oke, terima kasih pada tua. Yo, Pak Labai. Mungkin coba kita cari komentar dari masalah kita pada tua. Silakan Pak Labai. Minum pada tua. Minum dulu. Baik. Oke. Ini komentar pertama dari Pak Fitroh Abdul Malik, Pak. Silakan. Silungkang pada tua. Yo, kok Menonton bersama. penonton setia. Assalamualaikum pada tua. Waalaikumsalam. Sama Pak Labai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fitroh Abdul Malik. Alhamdulillah Bapak sehat selalu bersama keluarga. Amin, Silungkang amin. pada tua ya. Yo, kok sarung silungkang? Wah, itulah Pak Fitroh, beliau lah punya oleh-oleh. Silungkang. Tenunan Silungkang. Baik. Kemudian di komentar beliau juga pada tua, insya Allah, Ibu Nur Hayati. Beliau ini termasuk penggemar setia. Iya, penggemar setia juga. Iya, sebab lah ada tando diamond ini Pak. Di apa beliau? Apa Di nama beliau. Iya. Maksud beliau termasuk kategori penonton setia Penonton kita. setia. Udah tua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Hayati. Batu Haji hadir Pak Os. Alhamdulillah.
Bu Nur Hayati, penonton setia kami. Silakan siapkan pertanyaan Bu Nur Hayati ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dengan Pak narasumber kita. Kemudian Pak Fitroh Abdul Malik, insya Allah hukum waris di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Betul. Yang dibagi secara hukum Islam yaitu harta Pusako randa. Ya. Adapun harta pusako tinggi diberikan kepada wanita karena wanita tetap tinggal di rumah gadang. Kalau laki-laki babini tinggal di rumah bini. Luar biasa Pak Fitroh, insya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak menjadikan ambigu kepada generasi muda kita, bahwasanya begitu cepatnya memvonis bahwasanya ada kontroversial antara adat Minangkabau dengan Islam dalam hal hukum waris Pak ya. Terima kasih Pak Petra, Pak Dokter. Salam sehat untuk keluarga di Selungkang ya Pak ya. Raja Keromba 2. Terima kasih pada Tua. Dari Negeri 9. Subhanallah. Ya. Iyalah Pak Raja Keromba 2. Terima kasih Bapak telah menyaksikan acara kita malam ini. Jangan lupa Pak, kirim bintang pada Tua. Pak Raja. Subhanallah. Oke. Itu baru yang boleh Bang. Mau balik baru nang melek ya. Lah dibagikannya pulau pada sana kita. Baik pada Tua, kita lanjutkan pada Tua. Iya boleh. Tadi pada Tua telah mengenai adat, itulah lalu ada dua tadi pada Tua ya. Iyalah. Tarik kepada Islam bagi pada Tua ya. Baik. Jadi mengenai hukum adat nih pada Tua, mungkin kita lihat secara general dulu. Mungkin kalau kita runut kepada artikel ataupun sumber, maksudnya hukum waris dari 3, hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Perdata pada Tua. Oke. Mungkin di antara 3 itu, kalau adat itu apakah sudah termasuk pembahasan tadi itu pada Tua? Awak baru adat. Baru adat baru pada Tua, ya. Oke. Kemudian kalau secara Islam baru masuk pada Tua ya? Belum kita sentuh, baru perkenalkan saja. Perkenalkan. Oke. Baik pada Tua, mungkin kita lanjutlah pada Tua. Boleh. Mengenai hukum waris, dilihat dari secara Islam. Oke. Silakan pada Tua. Baik, Pak Labai. Jadi tadi Pak Labai lah mencoba memunculkan satu istilah baru kan, hukum perdata Barat. Jadi di sana Ambo, anak-anak Ambo yang ada di Batam maupun di mana saja berada, khusus bagi mereka yang berada di Indonesia. Memang bagi kita orang Indonesia itu berlaku 3 hukum. Iya betul. Pertama itu hukum agama kita. Ini bagi yang beragama Islam Pak ya. Iya betul. Ya, warga negara Indonesia beragama Islam dan kebetulan mungkin juga beliau adalah orang Minangkabau. Maka di dalam kehidupannya itu juga berlaku 3 hukum. Yang pertama itu hukum adat Minangkabau. Dan kedua pastilah hukum Islam. Ya kan? Dan yang ketiga tentulah itu hukum perdata Barat yang tertuang di dalam Berkholik Betwuk atau BW atau dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHP ya. KUH Perdata. KUH Perdata ini memang itu berasal dari Eropa sana. Dari Eropa sana, konon itu merupakan hukum kanonik dari Roma. Kemudian dibawa oleh Belanda, diperkenalkanlah kepada orang Indonesia, dan itu hanya untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Nah, tapi untuk orang Minangkabau yang berbau dengan pusakanya seperti sako, sangsako maupun pusako, itu jelas tidak ada sangkut pautnya dengan hukum perdata. Tidak akan ada. Hukum perdata itu baru berbicara soal sewa menyewa, berbicara soal pinjam meminjam uang, kemudian berbicara tentang ya sedikitlah berbau hal-hal tanah-tanah yang memang sudah sudah berada di luar dari lingkungan hukum adat Minangkabau. Misalnya orang Minangkabau beragama Islam membeli tanah di Jawa Barat. Apakah berlaku adat Minangkabau? Tidak.
Tapi kalau objeknya itu berada di alam Minangkabau, sudah pasti kalau tidak berlaku hukum adat Minangkabau atau hukum Islam. Ya, hukum Islam berlaku apabila harta itu merupakan harta pusaka rendah dalam adat Minangkabau. Ya, harus seperti itu. Cuma memang ya kita tidak lo bisa menyalahkan anak-anak kita, mungkin karena pengetahuan kurang tentang bagaimana membagi harta pusaka rendah ini menurut hukum Islam. Kalaupun mungkin mereka urus, mereka harus dapatkan dulu fatwa waris dari pengadilan agama. Nah, proses ini yang mungkin terkesan sangat teknikal, terus sedikit mungkin rumit bagi kebanyakan orang, sehingga mereka menghindar. Ya sudahlah, ini harta pencarian ayah dan ibu, disepakati disepakati saja kita adik-beradik, diberikanlah kepada saudara perempuan. Walaupun sebetulnya itu tidak tepat. Tidak tepat karena yang disebut dengan harta hibah ataupun wasiat menurut hukum Islam nggak boleh semuanya. Harus dijalankan dulu faraidnya, baru setelah itu ya mau diserahkan kepada adik ya silahkan. Tapi tidak boleh seluruhnya. Tidak boleh seluruhnya begitu. Sebab kita juga harus harus pahami juga kondisi dusana-dusana kita yang ada di Minangkabau yang mungkin pemahaman mereka tentang hukum Islam tidak terlalu dalam. Itulah sebabnya Ambo mungkin bisa menghimbau saja kepada pemerintah Sumatera Barat. Kalaulah bisa itu fungsi dari penghulu syarak yang ada di tiap-tiap nagari dihidupkan kembali. Karena ada satu gelar fungsi dari penghulu syarak yang kita sabui Maulana Nagari, itu adalah orang yang memang dari dulu di zaman dulu memiliki kompetensi. Pertama, tulis menulis. Kedua, mengerti tentang administrasi yang sederhana. Dan yang ketiga, memiliki kompetensi bukan sedikit untuk membagi harta menurut hukum Islam. Nah, ini yang perlu kita hidupkan lagi di Minangkabau. Kalau memang kita mengatakan bahwa kita di Sumatera Barat adat bersandi syarak bersandi kita dulu. Ya, yang selama ini yang selalu kita giatkan itu hanya membangun penghulu adat. Nah, penghulu syaraknya itu mungkin agak sedikit terlupakan. Silahkan mungkin dari tokoh-tokoh MUI yang ada di tiap-tiap nagari menjadi penghulu syarak di nagarinya atau di kecamatannya. Silahkan, karena memang penghulu syarak ini seperti kajian kita sebelumnya tidak berdasarkan turun-temurun waris jawab berdasarkan garis darah kan? Tapi berdasarkan kompetensi seseorang. Sehingga dia dipercaya oleh nagari, dilantiklah menurut keputusan rapat di balai-balai adat sebagai penghulu syarak. Apakah itu sebagai imam nagari, khatib nagari, bilal nagari, dan maulana nagari. Ini yang penting untuk menjalankan faraid tadi. Kalau khatib, imam, bilal jelas hanya untuk kegiatan ya mungkin kegiatan bagaimana memakmurkan masjid. Ya kan, supaya umat beribadah 5 waktu, setiap kegiatan hari besar Islam dan lain sebagainya. Tapi satu yang sering kita lupakan, Maulana Nagari. Inilah orang yang memiliki 3 kompetensi tadi. Tulis menulis, administrasi yang ringan, dan menguasai hukum faraid. Inilah yang akan bantu anak-anak kita membagi harta pusaka rendah di kampung halaman. Ya, sebab kita sampai ya lingkup hukum adat Minangkabau tentu adalah Minangkabau. Keluar dari Minangkabau itu sudah tidak berlaku lagi hukum adat Minangkabau. Cuma kebanyakan kita pun juga namanya orang Minang kan, lah sampai ke rantau pun bapak lo ada Minangkabau. Aku lah jaleh rumah ini pencarian ayah ibu. Itu tidak bagi secara faraid. Untuk sanak berusi saja lah. Kan banyak modal itu kan? Begitu. Sakorandah. Ya, seharusnya tidak lagi berlaku adat Minangkabau sebab sudah di luar alam Minangkabau. Nah, cuma itu tadi persoalannya mungkin kesadaran dan pengetahuan untuk melaksanakan hukum faraid. Nah, kemudian kalau kita bicara soal hukum perdata, ya kita tidak usah terlalu singgung terlalu jauh karena
nanti melebar kemana-mana di luar jalur kajian. Oh, gitu. Ya. Tapi ya orang Minangkabau tetap dia ikut pada hukum perdata dalam hal sewa menyewa, Ya. jual beli, utang piutang dengan bank misalnya. Ya. Ya kan nggak berlaku ada Minangkabau di situ. Iyalah, Pasti berlaku hukum perdata. Ya. Ya, untuk saudara kita yang ada di Negeri Sembilan atau di Malaysia, mereka tidak mengenal hukum perdata Indonesia atau BW ini tadi. Ya. Mereka pasti punya hukum sendiri. Betul. Begitu. Ya. Menarik sekali Pak Datua. Pertanyaan, bagaimana pandangan Pak Datua ya, sebagai pimpinan adat di Sumatera Barat, ya, adanya, mohon maaf, diterimanya pengaduan dari pengadilan negeri terhadap perselisihan, ya, di Kampuang antara anak menakan yang status tanah itu Pesako tinggi, Pak. Silakan Pak Datua. Dululah kita jelaskan juga nak waktu kita berbicara soal undang-undang orang di dalam nagari. Betul. Memang setiap sengketa kebendaan, maksudnya harta ya, harta benda yang kebetulan yang menjadi persoalan adalah harta pusaka tinggi. Iya. Nah, memang si hakim ini tidak boleh serta-merta langsung mengadili, nggak boleh. Ya. Dia harus memberikan kesempatan kepada, kalau kita bilang itu sidang desa ya, dalam istilah teknisnya itu sidang desa, di mana sidang desa ini kalau di Minangkabau disebut sebagai sidang kerapatan adat nagari. Ya. Kan. Ya kan ya. Ya. Pertama duduk nan selingkuang dindiang dulu di antara orang nan saino sekaum, sajurai atau saparwi. Ya. Kalau tidak bisa mereka membuat satu keputusan bersama dalam menyelesaikan persoalan ini, maka dibawalah persoalan ini kepada kerapatan adat nagari. Ya. Nah, di kerapatan nagari lah mereka akan bahas kembali sidang ini. Ya. Sampai kemudian kerapatan adat ya memang dia bukan masuk dalam sistem peradilan Indonesia, tapi apabila kerapatan adat nagari ini mampu untuk menyelesaikan keputusan, maka hasil keputusannya bisa langsung didaftarkan di pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum. Ya. Nah, tapi kebanyakan orang Minang kan jarang yang mau bisa selesai, ya kan? Nah, kalau orang Minang kalau lah bau-bau perselisihan berbau harta ini berbau harga diri, ya kan? Nah, kalau tidak kalah jadi abu, menang jadi arang. Nah, dialah dulu. Nah, itu kan orang Minang mungkin kebanyakan seperti itu. Maka masuklah perkara tadi kepada pengadilan negeri atau sistem peradilan perdata Indonesia, mulai dari pengadilan negeri di tingkat kota kabupaten, naik ke pengadilan tinggi tingkat provinsi, naik lagi ke Mahkamah Agung tingkat republik, tingkat negara. Nah, memang perkara-perkara ini objeknya adalah harta pusaka tinggi. Betul. Kita tidak kita, tetapi kita jangan lupa bahwa ada salah satu pasal di dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman yang mengatakan, yang mengatakan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di dalam memutus, memeriksa perkara akuo. Jadi walaupun si hakim ini adalah orang yang menggunakan hukum acara perdata, tapi sebagai pisau untuk membedahnya, dia harus menggunakan hukum adat. Nah, jadi itulah perpanjangan tangan negara untuk tetap untuk menjaga adat ini. Nah, karena dia sudah masuk ke ranah hukum perdata, otomatis ya kaidah-kaidah hukum bainah. Nah, yang kemarin kita bahas itu harus disampaikan. Sebetulnya hampir sama, Pak, antara bukti pembuktian di hukum perdata dengan bukti pembuktian dalam hukum adat, hampir sama. Ya, ada yang disebut dengan bainah yang berupa kesaksian, ya kan? Ada yang berupa dengan surat atau dokumentasi berupa ranji, ada yang disebut dengan supadan, ya kan? Orang yang berjihad di utara, berjihad di selatan, berjihad di timur dan di barat, semuanya kan memberikan keterangan di pengadilan. Nah, keterangan inilah yang di dalam bahasa Arab disebut bainah, keterangan, saksi atau surat. Luar biasa, Pak Datua. Yang terakhir, Pak Datua. Iya, silakan. Masih pandangan Pak Datua. Boleh, silakan Pak Labai. Kami, Pak kameramen senang mana? Karena masalah batanyo kaurangan sanciang mana? Oh Allah, Masya Allah. Ya, fenomena yang terjadi, Pak Datua. Iya, Pak Labai.
di pihak di Kampung Iya, itu belum pernah diselesaikan. ada Ya. juga yang bisa. Betul. Tetapi Ah, sekiranya salah satu dari mereka ini melapor ke pengadilan negeri, ya. pengadilan negeri itu menerima, ya kan? Sehingga terjadilah yang namanya sidang Pak Dato. Nah, ini bagaimana nih seharusnya pengadilan negeri menyikapi kondisi ini? Silakan Pak Dato. Biasanya hakim itu belum langsung buka sidang Pak Labai. Ya, Sekarang tuh ada namanya proses mediasi. mediasi. Ya. Nah, proses mediasi ini bisa dilakukan di dalam pengadilan, di dalam ruang sidang, atau dikembalikan lagi ke daerah asal. Ya, kalau sudah ada mediasi dan memang juga tidak bisa diselesaikan, mau nggak mau, suka nggak suka, pengadilan harus ambil alih. Ambil alih. Ya, dengan hukum acara perdata yang berlaku, tetapi ya piringnya mungkin hukum acara perdata. Ya. Maksudnya tuh tempat untuk pakai kita ibaratkan piring. Tapi pisau untuk membedah piring tadi, kue tadi ya. harus menggunakan kaidah-kaidah hukum adat, karena memang dalam undang pokok hukum kehakiman jelas mengatakan begitu, Pak. Ya. Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di sekitar. Ya. Di daerah asal. Daerah asal itu, ya kalau memang kebetulan daerah nilai itu adalah daerah adat Minangkabau, ya dia harus pelajari Minangkabau. Ya. Jika perlu panggil saksi, ahli-ahli adat, Ya. ya pendapat-pendapat tokoh-tokoh adat untuk menyampaikan apa sih objek dari perkara ini, Ya. yang mereka posisikan apa. Ya. Nah, disitulah hakim dengan pengalamannya, dengan ilmunya, dan juga dengan hidayah Allah, Pak ya, Ya. akan membuat keputusan. Keputusan. Seperti itu. Subhanallah. Ya, harus seperti itu. Ya, Karena memang Indonesia sekarang sudah menganggap bahwa adat itu juga bahagian dari khasanah kekayaan bangsa, Ya. dan juga harus dipertahankan. Betul, Pak. Cuma sejauh mana masyarakat hukum adat itu mau mempertahankan adatnya, ya ini memang pemerintah nggak bisa paksa. Sama-sama, Pak ya. Iya, Pak. Yang bisa dilakukan adalah mendorong, menggiatkan. Nah, khusus untuk kita di Sumatera Barat, tentu kita sangat-sangat berharap kepada institusi ya seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Iya. Ya, Pak Fauzi Bahar, Kakanda, kalau nonton acara ini, kami di Batam menggugah. Ya, Mudah-mudahan dibangkitkan kembali. Iya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Datuk. Datuk Sati Tabacojo. Nonton. Iyalah. Baik Pak Datuk. Coba kembali balik Boleh. masalah adat Minangkabau ini Pak Datuk. Boleh, Pak. Baik. Oke. Kita sepakat dan bersepakat nih Pak Datuk. Iya. Bahwasanya harta yang akan menjadi warisan ya Pak Datuk adalah pusaka rendah Pak Datuk ya. Dibagi secara faraid. Tidak dengan pusaka faraid. Ya, betul, faraid. dengan pusaka faraid. Atau sekeranda. Atau pusaka rendah. Iya. Ya kan. Mungkin penegasan lagi kembali Pak Datuk atau tambahannya itu. Siapa-siapa yang berhak ya mendapat warisan dari harta pusaka rendah tadi Pak Datuk. Silakan Pak Datuk. Ini tentu kita buka buku Iko. Iya. Iko buku judulnya Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Iya. Bukunya lah tua Pak, kulitnya saya hilang. Iyalah. Ambo mungkin buat tanggal di siko 10 Agustus 90 ampe. Oh, 99. Mungkin tahun 9 ampe ambo dulu memiliki buku kola hampir 28 tahun. Iya. Jadi memang itu adalah salah satu buku wajib di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang diminta oleh dosen ambo untuk dibaca dan dipelajari. Iya, Pak Datuk. Nah, Iya. berbicara soal ahli waris di dalam hukum Islam itu jelas. Minangkabau Pak Datuk. Ya tetap kan kita sabui pusaka rendah. Pusaka rendah ya, betul. Sorry. Pusaka rendah itu hukum yang digunakan untuk membagi warisan pusaka rendah, Iya. harus hukum Islam. Hukum Islam ya, betul. Kenapa mau hukum Islam? Karena sudah ada kesepakatan bersama oleh para orang tua kita dahulu bahwa adat basandi sara basandi kitabullah. Iya. Kalau sara mengatur, adat memakai. Jadi kesimpulannya seperti yang kita sampaikan ke Patang, ini berlaku azas hukum yang mengatakan lex posteriori derogat lex anteriori. Hukum yang baru menyampingkan hukum yang lama. Saat orang Minangkabau sudah beragama Islam
dan mereka memiliki warisan yang disebut pusaka rendah, harus dibagi menurut hukum Islam yang disebut faraid. Siapa ahli warisnya? Tentulah suami atau istri, kemudian anak, kemudian saudara laki-laki, dan terakhir itu disebut dengan asabah. Nah, bagaimana pembahagiannya? Semua sudah tertuang di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana cara pembagiannya untuk Indonesia itu sudah tercantum dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Tinggal dirujuk ke situ. Iya, Pak. Iya. Jadi semuanya bertali darah. Kalaupun mungkin ada orang yang tidak bertali darah, itu tidak masuk dalam faraid, itu masuk ke dalam wasiat. Dan wasiat tidak boleh diberikan seluruhnya. Paling banyak sepertiga. Ya. Jadi 2/3-nya lagi wajib dibagi menurut faraid. Itu udah jelas itu. Dan yang kedua, dalam hukum Islam pun juga ada hadis Rasulullah yang mengatakan la tarisul millatain. Artinya tidak saling mewarisi orang yang berbeda agamanya, sekalipun mereka satu ayah satu ibu. Ya, berbeda agama tidak ada. Nah, itu walaupun bertali darah satu ayah satu ibu, tapi karena berbeda agama, Islam mengatakan no. Iya. Itu ahli warisnya, Pak. Nah, apa warisannya? Pusaka rendah. Apa pusaka rendah? Ya segala sesuatu yang menjadi harta pencaharian orang tua kita. Suami istri, Pak. Ya, suami istri. Mungkin ayah dulu waktu zaman bujangnya punya usaha. Terus ayah menikah dengan ibu. Ayah, kemudian harta ini usaha ini dikembangkan sehingga kami punyalah rumah, punyalah mobil, punyalah mungkin kebun dan lain sebagainya. Itu semua harta pusaka rendah, Pak Labey. Iyalah. Ya, tidak akan lagi berlaku hukum adat di situ. Ya, ini sesuai juga dengan fatwa dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyek Canduang. Jadi tahun 1912 kalau tidak salah dahulu itu ada terjadi perselisihan tentang sengketa tanah pusaka rendah, di mana Inyek Rasuli kemudian menyampaikan fatwa bahwa menurut Inyek Rasuli itu sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan adat Minangkabau, sekalipun objeknya berada di alam Minangkabau. Begitu. Jadi itu udah harus dibagi menurut faraid. Makanya kita sangat-sangat mengenal Inyek Canduang itu sebagai bapak harta pusaka rendah Minangkabau. Itu orang tua yang sangat-sangat berjasa untuk memisahkan supaya tidak ada ambigu antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat Minangkabau. Ya, kita doakanlah Inyek. Al-Fatihah untuk Inyek kita. Kalau tidak ada karena beliau, kita tidak akan bisa membedakan. Begitu, Pak. Itu dosen Ambo yang mengatakan begitu menurut sejarahnya. Inyek Canduang atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah bapak harta pusaka rendah Indonesia, karena harato pusaka rendah itu istilah itu beliau yang punya, yang pertama kali menyampaikan. Harta suarang menurut adat Minangkabau itu menurut beliau disebut sebagai harta pusaka rendah. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Pak Datuk. Ya, silakan Pak Labey. Komentar barangkali ada nih, Pak Datuk. Ya, silakan Pak Labey. Iya. Baik. Ya, pertanyaan nih Pak Datuk dari Ibu Nur Hayati di Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Nur. Punya memang penyimak beliau. Iya. Aku minta pertanyaan langsung. Langsung jawab. Ambo ke pertanyaan Cik Angku Datuk. Boleh. Contohnya dalam keluarga Ambo sendiri, saudara ayah Ambo 7 bersaudara. Saudara ayah Ambo, berarti PT ya? Ya, saudara ayah Ambo 7. Ayah bertujuh. Ayah bertujuh. Saudara ayah Ambo 7. Padusi 5, laki-laki 2. Ya. Jadi Ambo perhatikan yang berkuasa adalah kakak ayah Ambo dan tua. Ya. Pak tua bila tiba-tiba Pak ya? Mak tua mungkin. Ya, mak tua lah. Sakalau harta beliau yang menguasai, tanah digadai, tanah dijual, sawah dijual, salah hendak mamak seperti tuanku, sehingga adik pada dia susah mendapatkan jatah. Padahal iko pusako tua. Harata pusako tinggi. Pusako tinggi. Itu tinggi. Kalau harato pusako tinggi, Bundo, itu memang menggunakan
adat Minangkabau. Ya. Ya. Nah, adat Minangkabau tentulah harta warisan ini jatuh kepada saudara perempuan di dalam ranji mereka, ya. Karena ayah punya 7 orang bedunsana, ada 2 bedusi, 5 laki-laki. Yang laki-laki itu sudah pasti tidak mendapatkan warisan. Justru yang laki-laki ini tugasnya menjaga. Betul. Ya kan, kalau bisa menambah. Nah, tinggallah harta pusaka tuoko untuk yang berdua, saudara perempuan ayah tadi, matuo atau adik matuo dan perempuan. Nah, kalau persoalan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, itu biasanya kembali lagi kepada perbilangan adat yang mengatakan, dulu Bundo, kau mau buka dulu? Nah, menurut beliau di Siko, jadi saya itu jauh 6 bulan ditunjukkan, yang 6 bulan dikakokan seluruh katih jangan ke bawah. Jadi artinya kok untuk sianu dibagi. Oh, kalau kebetulan mak tua dapat lebih besar, mungkin pertimbangannya fungsi dan tugas mak tua mungkin lebih gadang untuk menjaga kaum. Sebab kan ada utang, tentu saja dapat. Jadi itu mungkin persoalan dari kesepakatan ya Bundo. Ayah dulu pokoknya adik beradik 7 orang, caranya membagi harta pusaka tua. Baik, kira-kira itulah Bu Nur Hayati tanggapan dari Pak narasumber kita tentang pertanyaan Ibu Nur Hayati tadi. Nur Hayati, mudah-mudahan bisa kue. Kalau kurang kue mungkin bisa di WA balik. Makasihnya Pak. Secara umum sudah kita sampaikan, kita apresiasi kepada orang tua tipenya. Adalah. Kemudian Pak Alvaro, Masya Allah, mantap Anda tua. Alhamdulillah. Dan sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Alvaro. Saya tuju Pak Alvaro bukan tua. Sehat-sehat juga ndaknya. Selalu bersama keluarga. Oke. Itu baru yang masuk pertanyaan bertua. Dek barek, tapi orang bertanya. Iya. Tapi kata kunci kan jalan itu bertua. Dan kalau dijadikan warisan adalah sakuranda. Tambilang ameh tiba bertua kan. Iya, itu untuk yang para Tapi warisan menurut adat Minangkabau tetap juga pusaka tinggi. Betul, pusaka tinggi. Cuma orang yang menerimanya berbeda. Berbeda. Iya, aja pembagiannya berbeda ya. Betul. Baik, bertua. Baik, bertua. Kita coba ibarat kata main di tepi-tepi gitu. Main di tepi. Gitu. Ya. Ini komentar pada tua nih. Kita mengenal, pernah mendengar Syekh Khatib Al-Minangkabawi pada tua. Beliau adalah imam masjid di Makkah Al-Mukarram. Merujuk pada sejarah kita, itu beliau ibarat kata agak bertolak belakang dengan masalah pembagian harta warisan. Maka menurut cerita, datang beliau dari Makkah. Beliau hanya duduk di kapal saya tua, mencelik ranah Minang, ya, dengan kondisi yang beliau pahami. Tentu beliau punya latar belakang berpikir pada tua. Nah, hal itu kita kembalikan kepada kondisi sekarang, terutama pada tua sebagai narasumber. Kira-kira bagaimana pandangan pada tua? Dulu pandangan beliau saat itu dikaitkan dengan kondisi sekarang. Silakan. Tapi Ambo harus alih dulu komentar Ambo Pak Labai. Jadi pada tua, siapapun itu beliau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau itu adalah dunsana kita. Betul. Ya, beliau adalah orang tua kita yang memang beliau adalah orang yang beliau orang hafiz ilmu agamanya tinggi. Jadi menurut pandangan beliau, harato yang ada di Minangkabau itu tidak bersesuaian dengan hukum Islam.
Memang pandangan beliau sedikit berbeda dengan pandangan tokoh-tokoh Padri yang kita sabui harimau harimau nan salapan. Ya. Kita tahu bahwa Syekh Ahmad Khatib itu dari Luha Agam. Ya, harimau nan salapan pun juga dari Luha Agam. Iya. Harimau nan salapan itu diperkirakan dari tahun 1809 sampai 1833. Iya. Syekh Ahmad Khatib diperkirakan di tahun 1860 atau 70-an. Ya. Hanya selisih 40 tahun. Iya. Nah, cara fikir ulama ini, keduanya ulama. Harimau nan salapan ini ulama, ada 8 orang ulama. Iya. Syekh Ahmad Khatib juga ulama. Iya. Nah, cara pikir mereka atau cara pandang mereka melihat harta pusaka yang ada di Minangkabau ini berbeda. Iya, iya. Memang kalau menurut Syekh Ahmad Khatib, Ambo tidak mau mengadili beliau, Pak. Beliau warak dan ilmunya tinggi, Pak ya, takwi Ambo. Ya, menurut beliau, ya memang harus ada jalan penyelesaian di mana dalam tanda kutip harta pusaka tinggi itu dihilangkan. Dihilangkan. Ya, dihilangkan sehingga semua dianggap sebagai harta pusaka rendah. Dan dibagi menurut hukum faraid. Jadi tidak ada lagi hukum waris yang berlaku di Minangkabau selain hukum faraid. Itu menurut beliau. Ya. Nah, cuma untuk merealisasikan cita-cita beliau itu amat sangat sulit dilakukan dalam waktu sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, mungkin seabad, 2 abad. Ya. Karena kedudukan tanah ulayat yang kita sebut sebagai harta pusaka tinggi ini sudah ada beratus-ratus tahun sebelumnya. Ya. Kalau kita buatkan cara pandang dari Syekh Ahmad Khatib ini, maka akan terjadi keributan di mana akan muncul perang Padri kedua. Oh, iya, betul. Karena orang bercakap baladi yang lebar. Iyalah, pada tua. Ya kan, sebab tanah ini merupakan objek ketahanan pangan. Tanah juga menjadi kehormatan bagi orang Minangkabau di saat itu. Jadi yang bisa memberi komentari bahwa pandangan Syekh Ahmad Khatib itu tidak bisa dilakukan di zaman itu. Bahkan mungkin di zaman kita saat ini pun juga belum bisa. Ya, memang akan ada masanya. Nah, kita pakai teori dari salah satu tokoh hukum adat, Pak, yang mengatakan bahwa kelak suatu saat nantinya, ya, semua tanah yang menjadi objek dari harta pusaka tinggi itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit itu akan berubah menjadi harta pusaka rendah. Karena kebutuhan hidup manusia. Iya, iya. Ya kan? Orang butuh lahan, ya kan? Ya. Contoh, sawah-sawah di Kota Padang itu kan harta pusaka tinggi dulu semua kan? Iya, sekarang sudah menjadi sekolah, sudah menjadi pasar dan lain sebagainya, akhirnya habis. Tinggal sedikit lagi mungkin masih ada tapi nggak banyak lagi. Iya, betul. Ya. Nah, itu untuk Kota Padang saja beratus-ratus tahun baru bisa mulai terkikis. Apalagi kita bicara soal alam Minangkabau. Iya, betul. Luas. Iya. Nah, yang diinginkan oleh Syekh Ahmad Khatib tidak boleh hari ini kita berbaiat, kita ganti ini semua menjadi hukum faraid. Ya, memang Abu ada juga mendengar kabar-kabar burung. Ya, ada satu kaum di Baso masalah itu. Ya, itu dia sudah coba kan pemikiran dari Syekh Ahmad Khatib itu. Sehingga mereka tidak lagi memiliki penghulu adat. Ya sudah, harta pusaka tinggi itu menjadi harta pusaka rendah semua. Oh, iya, betul. Iyalah, iya. Ya, itu kan artinya hilang adat Minangkabau. Ya. Jadi konsekuensi logis dari teori Syekh Ahmad Khatib itu adalah adat Minangkabau hilang. Iya. Nah, ini yang mungkin agak susah. Karena berbau harga diri, berbau ketahanan hidup. Karena ini ide orang banyak itu, Pak. Iyalah. Ya, nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Iya. Tapi dengan proses nanti berjalannya waktu mungkin ya
Iya. Mungkin tidak di zaman Nambo. Iyalah, zaman kita berarti ya. Zaman gitu. Mungkin entah berapa nanti ada. Iyalah berarti. Subhanallah. Jadi itulah pandangan para tua Iya. terhadap konsep pemikiran dari Syekh Ahmad Khatib. Ya. Jadi Syekh Ahmad Khatib cara pikirnya berbeda dengan Tuan Guna Rence ya Pak. Iya, ya betul ya. Tuan Guna Rence walaupun segarang dan saja itu, Betul. dia tidak pernah mengubah hukum waris Minangkabau. Iyalah, iya. Tidak. Iya. Ya, yang dia ubah itu adalah perilaku keseharian orang Minangkabau. Pertama, yang mungkin tidak mau sholat. Iya. Yang kedua, yang masih memakai candu, yang masih mengadu ayam dan lain sebagainya. Iya. Tapi hukum tanah dan hukum waris yang ada di Minangkabau tidak pernah disentuh oleh harimau nan salapan. Itu boleh dicatat tuh Pak. Iya, betul. Baik itu catatan dari Pakih Sagir pun mengatakan begitu. Iya. Ya, konon Tuan Guna Rence sendiri makamnya itu di makam kaum ibunya. Iya. Nggak dibawa ke rumah anaknya. Enggak. Iyalah, iya. Iya. Ya, saya juga dengar katanya Tuan Guna Rence sendiri juga seorang datuk di kampungnya. Iya. Walaupun dia ulama kan, dia juga datuk. Gitu. Iya, betul. Iya. Subhanallah. Ya, beda pandangannya Pak. Hanya Iya. jarak 40 tahun. ya. Iyalah, iya. Nah, tapi orang sering menjadikan gerakan Padri ini sebagai kambing hitam pemurnian hukum Islam. Salah. Salah, betul. Iyalah. Ya. Akidahnya iya memang. Karena banyak akidah orang Minangkabau di zaman itu yang masih menjalankan praktek-praktek khurafat. Khurafatnya. Ya, bakawah, ya kan, bakawah. Nah, Iya. tidak melaksanakan sholat secara tepat waktu berjamaah. Iya. Nah, terus masih memakai candu, Iya, betul. masih mengadu ayam, berjudi, dan juga mungkin masih menggunakan tuak. Iyalah, betul. Nah, kenapa sirih dilarang? Karena pernah kita ceritakan kan? Iya, betul. Karena kapur sirih yang dipakai orang-orang zaman Padri itu dulu bukan kapur sirih yang kita pakai sekarang. Yang kita pakai sekarang itu dari kulit kerang. Kalau yang dulu pakai candu dan mentah. Iya, betul. Iyalah, iya. Nah, itu sebabnya dilarang makan sirih dulu. Iya. Sebab kapuanya itulah candu kita pakai. Iyalah, betul. Iya. Itu teller itu. Iya, betul. Nah, tembakau pun juga begitu. Iya. Ya, jadi tembakau itu sudah diraci, nyoranam jaya busan madat tua. Itulah lain mulu dan penambah rasa kan. Iya, betul. Allah, biasa. Betul. Ya, Allah baik. Kalau tiga tadi membicarakan almarhum Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Itu boleh dibilang kontroversial, menolak lagi tuh Pak ya. Iya. Menolak. Sekarang kita arahkan pandangan kita kepada Haji Abdul Karim Amarullah Pak, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau ini pro, artinya tidak menolak kan itu. Ya. Pandangan Bapak. Ya karena memang kita harus cari juga buku yang untuk menjawab pertanyaan apa tuh. Iya, Ambo tidak bawa. Iya. Jadi ada satu buku namanya Pergolakan Agama di Minangkabau di Sumatera Barat. Iya. Nah memang dari buku ini kita bisa melihat cara pandang Syekh Ahmad Khatib. Iya. Ya. Jadi baik orang-orang yang namanya kaum Wahabiten atau Wahabi atau Padri Harimau nan Salapan ini, mereka disebut oleh Belanda orang Wahabi. Iya. Belanda melekatkan mereka Wahabi. Iya. Karena Wahabisme itu menurut Belanda. Tapi kalau kita lihat keyakinan dari orang-orang Harimau nan Salapan ini tidak Wahabi. Karena mereka masih mempraktekkan mengaji setelah ada orang meninggal. Iya. Mereka juga masih mempraktekkan Maulid Nabi. Iya. Nah, kenapa mereka diidentikan dengan Wahabi? Mungkin cara-cara beliau menyampaikan dakwahnya mengikut dan mencontoh Wahabi di Arab Saudi. Iya. Tapi dia akidahnya bukan Wahabi. Iyalah. Nah, begitu juga dengan ayahnya Buya Hamka kan, Haji Abdul Muluk Karimarullah. Itu pun juga tidak seperti itu, karena pada saat ayahnya Hamka maupun Hamka
datang berguru ke Mekah dan Madinah saat itu, Ya. Syekh Ibnu Saud belum berkuasa. Oh iya Pak. Ya, di Mekah dan Madinah pada masa itu yang berkuasa adalah dinasti Hasyimiyah, yang mana mereka adalah dari mazhab Syafi'i. Iya, benar. Sementara setelah Ibnu Saud berkuasa di Mekah, sudah Hambali, yang Syafi'i ini mulai ke tepi. Itulah terjadi perbedaan pendapat. Iya ya Pak. Apapun itu, Maliki ataupun Syafi'i, kedua-duanya masih bagian dari mazhab yang 4 yang harus kita terima dengan lapang dada. Karena perbedaan itu sunatullah kan? Iya betul. Dengan ikhtilaf yang ala umatir rahmah kata Rasul itu ya, dengan adanya perbedaan dalam Maliki itu menjadi rahmah. Kenapa? Karena kita mulai belajar dan mencari. Wah, bukalah itu buku lagi ya, kitab Mantiq, Ma'ani, Bayan dan tafsirnya. Iya. Kalau tidak ada perbedaan kita nggak belajar, Pak. Iyalah betul. Nah, seperti itu ya yang harus kita tanamkan Ya. terhadap anak-anak muda kita yang ada di Batam maupun di Mana? di mana saja berada dalam mensikapi sejarah alam Minangkabau di saat itu. Iyalah. Ya, nanti kita bukanlah janji kan? Iya. Kita nanti akan ada satu sesi kita bicara soal sejarah Padri lah. Ya Padri berarti. Iya, subhanallah. Karena sejarah Padri ini memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan adat Minangkabau itu sendiri. Iya. Ya, kalau tidak ada gerakan Padri itu belum tentu Inye Candong akan membuat fatwa. Iyalah. Sulaiman Ar-Rasuli. Ya, Sulaiman Ar-Rasuli Ya. almarhum. Subhanallah. Iya. Terima kasih pada Tua. Luar biasa, dua sisi yang berbeda tadi Pak. Betul. Menolak dan menerima. Pak Datua telah memberikan komentar. Ya. Ya, sehubungan yang hal dimaksud. Ya. Jadi acak pada Tua. Pada Tua acak menyebut tadi harimau nan salapan. Yo. Mungkin bisa nak kita atau nak menekan siapa nan salapan kepada Tua. Nan salapan tuh ada beberapa versi Pak ya. Ambo dak lo hafal toh. Iya. Tapi kesemuanya yang disebut dengan harimau nan salapan itu adalah ulama-ulama dari tokoh gerakan Padri yang awal. Awal ya. Iya. Kalau tidak ada harimau nan salapan, tidak akan ada gerakan Padri di alam Minangkabau. Iya Pak. Ya, memang gerakan ini kemudian terorganisir ya, seperti Tuanku Padang Ladang Lawe, Tuanku Padang Lua, Tuanku Narence. Ada 8 orang tuanku, ampun dah hafal Pak. Dan semuanya mereka ada di Luha Agam itu. Nah, itulah orang-orang yang pertama kali melakukan gerakan atau Islam movement untuk memperbaiki akidah orang Minangkabau saat itu. Ya. Ambo berani mengatakan itu akidah karena memang setelah Ambo pelajari tidak ada satupun gerakan Padri yang memang terbukti mengubah hukum waris. Tidak ada. Tidak pernah. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada ya mungkin itu temuan baru kali. Tapi sejauh yang Ambo pelajari, baik itu catatan dari Pakih Sagir sendiri, saksi mata. Ya, Syekh Jalaluddin ini disebut Pakih Sagir. Beliau adalah sama-sama murid Tuanku Tua dengan Tuanku Narence, cuma orang ini berbeda pandangan. Pandangannya adalah cara bagaimana metode dakwah. Yang satu dengan menggunakan kekerasan, yang satu tidak. Iya pada Tua, subhanallah. Iyalah. Iya, terima kasih pada Tua. Jadi cikal bakal dari Padri ini harimau nan salapan. Ya. Baik pada Tua, subhanallah. Terima kasih pada Tua. Sebelum kita tutup pada Tua, kita coba cari lihat. Kali ada. Silakan minum pada Tua. Iya, Pak. Itu dari Pak Alvaro, kemudian Caca Gusti. Ini pemirsa kita juga pada Tua sedang menonton. Oke, terima kasih Caca. Iyalah. Kemudian Raja Teremba 2. Ini dari Kelantan tadi ini pada Tua ya. Negeri Sembilan ya, Negeri Sembilan ya. Dalam keadaan tertentu, adakah pusaka tinggi ini boleh dijual? Misalnya dalam kematian, menunaikan haji, rumah adat ada yang rusak dan perlu diperbaiki. Baiklah. Mantar Bapak. Terima kasih, Dato. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi untuk harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual.
Ya. Kalaupun nanti akan ada proses perpindahan tangan, itu hanya digadaikan. Digadaikan. Nah, gadai menurut adat Minangkabau harus ada 4 sebabnya. Ya. 1, rando gadang tak balaki. Ya. 2, mait terbujur di tengah rumah. 3, rumah gadang ketirisan. 4, membangki batang tarandam. Harus ada 4 alasan ini, Ya. barulah harta pusaka tinggi boleh digadaikan. Nah, kalau tidak terpenuhi 4 syarat ini, menurut almarhum Mama Ambo sebagai pemangku rajo adat mengatakan, maka tidak ada peristiwa gadai di situ. Ya. Yang ada adalah hutang piutang. Iyalah. Nah, itu saja Pak ya. Begitu Pak Raja. Orang Minangkabau itu tidak ada Pak. Cuma mungkin ada juga orang yang mungkin akal-akalan lah. Iya, gitu. Ya kan, anak kamu mau kuliah gadai sawah, Gadai sawah. mau beli Honda gadai sawah. Iya. Ini rumah adat yang rusak. Rumah kadang ketirisan. Ketirisan. Kalau digadai. Boleh gadai, jual tak boleh gadai. Ya. Ya, kalau untuk menunaikan haji ya. Tak boleh. Tak boleh. Kalaupun dilakukan itu bukan gadai menurut adat, itu jual, itu hutang piutang. Tanahnya tak boleh gadai, ambil lagi. Begitulah Pak Raja Lomba. Ini ke-9, mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk keluarga semua. Ya. Ibu Nur Hayati, ya, terima kasih atas pencerahannya pada tua. Sama-sama Bu. Ya, semoga sehat selalu pada tua. Selamat juga. Amin. Amin. Lainnya, semoga nanti makin maju dan sukses ke depannya. Amin. 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 Ibu Nur Hayati, kami doakan mudah-mudahan Ibu Nur Hayati sehat selalu, Pak ya. Ya. Nah, dan tiap hari Senin selalu mempersiapkan pertanyaan. Biar semarak kegiatan kita ke malam kepada Bu Nur Hayati. Kemudian Pak Dr. Fitro Abdul Malik, topik yang sangat menarik untuk dibahas. Oh, iyalah Pak Fitro, sampai ke SKF beliau tadi. Sampai SKF. Pak Safril Bahar sedang menonton. Allah sih. Bahar Sultan Marajo, terima kasih Pak Safril. Saleh-salehnya lah pertanyaan. Tubuh-tubuhnya di pada tua Bapak. Baiklah pada tua. Itunya nampaknya pada tua. Ya. Alhamdulillah. Ya sulah kepada tua pemirsa kita, kalau nak sadonya tahu barangkali. Iya. Alun sadonya tahu leh. Batua. Mungkin ada juga yang mengatakan badai lah ada duit leh ya. Iyalah, kalau bilang saya Ya kan? Palabai lah mona di Makkah. Boleh hari ini Pak. Oleh hari. 2 kali pertemuan hilang. Iya, dengan hilang Pak ya. Malah suatu acara apa? Acara ulang tahun. Ya, MTV. Iya. Alhamdulillah. Baik itu pada tua. Ya Palabai. Rasanya kewajiban kita terhadap pemirsa setia kita. Iya. Kok tanyalah berjawab. Baik itu di pada tua, terutama lah cucu papahkan. Insyaallah. Kilang-kilang di hati mereka tadi, Nur Hayati, Pak Raja, Pak Fitro, lah menjawab dari pada tua ya. Iya. Mudah-mudahan di sana kita dan menonton malam kepada tua, tidak lupanya like, share, subscribe, dan share gitu kan. komen dan share. Share ya. Iya. Tujuannya sekiranya dulu salah kita, Pak Ibu yang tidak sempat nonton gini pada tua. Iya. Pagi ada kali sedang minum kopi yang pada tua ya. Sudah sembilan subuhan itu kan. Besok banyak pertanyaan tuh. Insyaallah banyak. Bisa setelah pada tua. Boy balik kata kita. Iya. Iyalah. Kalau itu pada tua, di waktulah bareng kolam pulau, nampaknya ibarat kata ubah jalan kalau sampai kata mati kepada tua. Mungkin Pak kameramen kita ada ulama meliput di tempat lain barangkali. Kita sudahi dulu. Iya. Kita pada tua. Insyaallah. Tiba kecil pada tua juga. Bawa itu mulai buat kia. Iya Palabai. Iyalah. Kalau itu pada tua, kita cobalah langsung juga radio pada tua. Iya Palabai. Maaf pada tua kerja lama. Iya Palabai. Salam sabah di pada tua mau minta kadang-kadang sekali gawa beribu kali yang mumpun. Menitah Palabai.
Ma pada tu penjalan. Iya, ambo Pak Labai. Sungguh pun pada tu surang namu sambah dan sampai gananya lah yang kuri ini mama alim ulama tidak pandai sulah bendang dalam negari. Iya. Kepait tampe bertanya ke pulang tampe babarito. Iya, Pak Labai. Bukan doang di pakai rumah Nanggadang Sumara Alam Minangkabau. Iya, Pak. Undang-undang ke Madinah ke yang panji ke Saruko. Iya. Selanjutnya kepada generasi muda Paripagah dalam negari. Iya. Elok tapian dengan muda, elok kampungan dengan tua, elok negari dek pagulu, elok pesajik dek tuangku, elok rumah dek bundokan dua. Iya. Supaya pamenan mandi, rasian pamenan lalu, tidak kesambah jatuh salami, jauh saja baru. Sama-sama Pak Labai. Ma berdepan jalan. Ambo Pak Labai. Allah nama jadi buah rundiangan dari diri ambo terakhir pada tua kini kau, bagi bagi pada tua juo. Iya. Kualah berjalan sampai ke Bateh, balayalah sampai ke pulau. Iya. Dari tadi kita jam 8 kita hadir di situ bersama pada tua di pemirsa setia kita. Rasanya dek hari lah berjalan juga pada tua. Pulang pada malam pulau. Kalau dan minta izin sifat juga pada tua kita pada tua kini kau. Dia minta kita izin sifat pada tua untuk menutupi acara kita pada tua. Nasi kita selama salah pada tua. Lah sampai deh Pak Labai. Kira pada tua. Kau nan sepanjang pernyataan Pak Labai yola kato sabananyo nan taserak ka tengah-tengah nan tata buah ke muka rapi nan terlimpah di ambo. Ya. Ambo sambui jebuko jani, ambo junjung bagai mangkuto, ambo tanai bagai gumalo, tapi semantang pun bak itu bak pituah Pak Labai Sultan Juwo. Ya. Kau berjalan lah sampai ke Bateh, lah balaya lah sampai ke pulau, nan diujui rasul lah sampai nan dikawal lah rasul selamat, Allah selamat sabarono. Baik itu mana penyamban Pak Labai. Ya. Iyo pulau kato di Pak Labai, tipak di badan diri ambo kini Pak Labai. Ya. Bak pituah kini kita ambil jual lah sebuah kesimpulan. Tentang kaji kita yang berjudul Hukum Waris di Minangkabau. Ya. Hukum waris di Minangkabau itu harus memenuhi 3 unsur. Ya. Yang pertama harus ada yang namanya yang mewarisi, yang kedua harus ada yang disebut dengan yang ahli waris, dan yang ketiga harus ada yang warisan. Ya. Yang warisan itu terbagi 3. Ya. Harus ada warisan itu berupa sako, sang sako, atau pusako. Ya. Di mana pusako itu adalah pusako rendah atau pusako tinggi. Sementara untuk orang yang menjadi ahli waris di dalam adat Minangkabau sesuai dengan pendapat daripada Ayahanda almarhum Idrus Hakimi Datuk Raja Penghulu yang mengatakan bahwa yang ahli waris di Minangkabau disebut waris. Waris yang bertali darah, waris yang bertali sabab. Waris yang bertali darah terbagi ampe ada nan disebut nan sapari, nan sajurai, nan sakaum, nan sasuku. Ya, iko nan disebut waris nan bertali darah. Sementara waris nan bertali sabab itu terbagi 3. Adonan batali dek adat, adonan batali dek budi, adonan batali dek ame. Nah, kalaulah orang iko yang batali darah habis, maka digantikan oleh yang batali sabab. Batali darah tidak ada, batali waris pun tidak ada, maka harta warisan tadi disebut harta guntuang jatuh ke rajo. Jadi rajo lah yang mewarisi harta yang terakhir. Kemudian kalau kita kaitkan dengan hukum Islam, kalau kita kaitkan dengan hukum Islam bahwa orang Minangkabau itu wajib menggunakan hukum faraid untuk objek warisan yang disebut harta pusaka rendah. Wajib itu. Nah, bagaimanapun caranya janganlah ditinggalkan karena itu adalah perintah di dalam Al-Quran dan begitu juga dalam Sunnah. Jadi kita lah orang Minang yang harus memberikan contoh untuk menjalankan hukum faraid untuk harta pusaka rendah. Sementara untuk harta pusaka tinggi kita tetap menggunakan adat istiadat kita yang kita terima dari nenek moyang kita, dari Datuk Perpatian Sabatang, maupun dari Datuk Katumanggungan. Itu saja mungkin sebagai kesimpulan dari ambo Pak Labai. Kok terlatih kekurang, ambo minta maaf. Kok tak sampai di barihnya, kok tak tahu di pahek makan. Kok Pak pahek kok tak makan di barihnya. Yo sampai sujui ambo minta maaf Pak Labai sebab manusia bersifat khilaf, hanya Allah yang bersifat khadim. Nah, tentang pada itu tentang runjangnya Pak Rotapi tadi, artinya mana kita tutup saja pertemuan. Wabillahi itu saja dari ambo. Minta lebih dan kurang ambo mohon maaf. Itu minta disampaikan ke nambahnya. Itu saja Pak Labai. Terima kasih. Wabillahi taufik. Sampai pada tua. Janganlah Pak Labai. Alhamdulillah sepanjang pemerintahan pada tua mengatakan tadi lorajak suara dengar elok puri dek. Iya Pak Labai. Artinya mana abangnya kalau langit jadi bintang, terserak bumi jadi hijau, jatuh kalau jadikan. Iya Pak Labai. Kata nambah anda sampaikan. Insyaallah Pak Labai. Itu benar kesanya pada tua. Benar Pak Labai. Ma pada tua penjalam. Iya Pak Labai. Ambo. Pada tua juga
berjalan sampai ke Bateh, kalau ialah sampai ke pulau. Iya. Pak di badan diri ambo rasanya pada tua kok pinta tu lah membari kandaklah pelakukan. Iya, Pak Labai. Dan terima kasih juga kepada tua ini namanya ibarat makan kepada tua laba tambuah pulau. Kalau ada membayar lo alias gratis lo. Artinya pada tua tadi lo mencoba pakan, pertama lo juga kesimpulan. Iya, Pak Labai. Mudah-mudahan dengan adanya kesimpulan tadi langkok gandoknya lah. Hendaknya cucu papa dari awal tadi sampai akhir, dari jam 8 sampai jam setengah 10 kepada tua bisa memberikan suatu edukasi. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya. Kepada anak-anak kita, Iya. satu dosa kita banyak ngado di ranah mau di pelan-pelan. Iya. Jadi pada tua, ibarat kata pada tua juga nyoko apa yang meminta lah Pak Bari tadi, hendaklah perlakukan. Insyaallah pada tua kita daripada tua menyampaikan ke Ya. Di Palalu saja ada Pak Labai. pada tua. Iya, sama Pak Labai. Kita sudahi perundang itu pada tua. Ya, dalam hari adat Pak Labai. Terima kasih. Pemirsa Suara Minang TV, Suara Saudara Ambo di masa Jawa Berado, alhamdulillah, saudara-saudara kami, terutama anak-anak kami yang tadi sudah diceritakan oleh Bapak narasumber kita, tambah pula kesimpulan yang sangat-sangat prinsip sekali dalam sebuah pencapaian seorang narasumber. Ya, pemirsa, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Serta tanya ataupun pertama tanya yang muncul yang rasanya bisa memberikan sebuah edukasi kepada dosa kita yang menonton, ya, khususnya yang sudah like, subscribe dan share ya acara kita bro. Akhirnya kami berdua pada malam hari ini kau undur diri dan lupa dosa ambo Suara Minang TV, Suara orang awak. orang awak. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.